Nah itu ya. Nah, saya kasih tipsnya aja biar gampang dicernanya ya. Jadi pertama dari oh ya, aku ideal ya. Saya percaya aja lah. Apa tadi lupa aku. Itulah. Cara. Jadi mau pakai masker silakan, pakai face shield silakan. Atau kalau mau pakai yang lain-lain silakan. Tapi ingat, imunitas kita itu bukan dari situ. Ya. Pagi-pagi mbok makan yang sehat-sehat, yang tinggi serat, yang kalau resistant starch, yang mungkin bahasa kita orang-orang di dunia mikrobiologi itu kan, kurma gitu kan, atau apa tuh namanya, kacang-kacangan, biji-bijian itu, subhanallah ya, sayur-sayuran, itu dimakan pagi-pagi itu. Ya, dan sebenarnya cukup mengenyangkan ya, cukup mengenyangkan dan cukup membuat stabil ya tubuh kita. Gitu ya. Jadi masya Allah ya. Kalau tempe juga boleh asal jangan digoreng. Ini kebayang nggak misalkan kita tempe gitu ya. Tempe itu bagus sebenarnya teman-teman sekalian ya. Cuman ketika digoreng ya itu tadi. Ya, udahlah minyaknya ya, kemudian tepungnya ya. Makan tempe aja. Misalkan tempe gitu Anda beli pergi ke pasar pagi-pagi ya. Ini pakai cinta-cintaanku, cinta tempe goreng, la ilaha illallah. Tempe pun dicintai. Gimana nih generasi mau sehat? Generasi tempe goreng. Kayak gitu ya. Jadi tempe jual-jual pakai madu itu enak juga. Teman-teman bayangkan kita tuh apa ya? Kita tuh kan khalifah gitu ya. Khalifah tuh kan gagah gitu. Masa khalifah makannya gitu-gitu gitu ya. Khalifah tuh makannya buah-buahan gitu kan, daging-dagingan, sayur-sayuran. Nah gitu, bukan yang kayak itu ya. Jadi biar badannya sehat. Ya, baik. Jadi imunitas. Jadi apa tuh namanya? Bagaimana cara meningkatkan mereka ya? Bagaimana cara meningkatkan mereka atau meningkatkan kekuatan mereka tadi ya, sebenarnya simple banget ya, simple banget. Pertama ya, kembalikan asas dari tubuh kita ini, yaitu tanah ini kepada tanah. Maka berinteraksilah dengan tanah, berinteraksilah dengan alam ya. Sekarang kan berjemur gitu kan, atau mungkin nyeker gitu kan, masya Allah ya, salah satu caranya. Atau mandi hujan juga bagus. Yang lagi pusing-pusing ya, baper-baper nggak jelas itu, coba pergi mandi hujan biar hilang stresnya. Emang begitu dalilnya, ada kok dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa hujan itu memberikan ketenangan ya, kebahagiaan ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, interaksi dengan alam ya. Kemudian yang kedua, kasih makanan makhluk-makhluk yang ada pada pencernaan kita tadi. Kasih makanan. Yang makanan tadi kita sebut dengan prebiotik. Contoh prebiotik itu apa? Ya kurma ya. Kurma atau mungkin bawang-bawangan ya. Apalagi itu ya, biji-bijian ya, itu prebiotik banyak lah. Sebagian besar sebenarnya kita makan itu adalah makanan prebiotik atau prebiotik sebagian besar ya, kayak asparagus, aprikot gitu-gitulah, atau mungkin kurma, buah-buahan yang buah-buahan yang mengkal itu juga bagus ya. Jadi kalau buah-buahan itu selain Anda makan buah yang matang gitu, coba cari yang mengkal juga ya. Ya paling gampang mah rujak. Ya dikasih garam, ya dikasih cabai, kasih sedikit gula aren, masya Allah tuh enak betul itu. Ya, membayangkannya aja udah ngeces kita. Belum lagi makan ya. Tadi siang saya makan rujak, masya Allah. Itu ya prebiotik. Kayak kurma, kayak batu sauda kayak begini, madu ya. Madu ini juga ada yang mengatakan probiotik, ada yang mengatakan prebiotik. Saya lebih memilih madu adalah prebiotik ya. Kurma juga sama. Terus
Kalau makan-makan begini nggak kenyang. Gampang kok sebenarnya kalau tujuan makannya untuk kenyang, gampang. Caranya gimana? Minum air aja banyak-banyak. Penuh tuh perut kan? Kan gitu. Atau kalau enggak, Anda memakan makanan yang masa transitnya lama. Ya, masa transitnya lama dalam perut kita, makanan-makanan tinggi-tinggi serat ya. Itu atau yang dia mengurangi sensasi lapar atau keinginan makan pada tubuh kita, seperti teh hijau atau kopi pahit gitu ya, atau mungkin kayu manis ya juga bisa. Ya, itu prebiotik. Kemudian yang kedua adalah memberikan makanan atau mengkonsumsi atau memasukkan nah itu pisang kepok rebus laparnya lama. Nah itu para pencinta makan itu paham banget itu. Ubi, singkong ya banyak kok sebenarnya. Yang butuh karbo pagi-pagi ya singkong juga bisa, pisang juga bisa, apalagi itu ya. Banyak kok sebenarnya. Biasa kan yang dimakan, masalahnya itu kita udah kebiasaan dengan makanan-makanan yang tinggi karbo ya, tinggi gula, tapi miskin serat. Itu dia tuh. Jadi nagih lagi. Ya. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian adalah mengkonsumsi mereka itu sendiri ya. Mengkonsumsi mereka itu atau mengkonsumsi si makhluk-makhluk tadi. Nah, yang kita kenal sebagai probiotik ya. Contohnya probiotik nih. Ini kan ada bakteri dalam ini kan. Ada bakterinya. Ya, paling simpel yang pernah saya ajarkan di feed Instagram itu yang eco enzim, classic enzim. Ada yang terakhir juga sudah ada saya buat juga itu sudah dimodif ya. Jadi nanti itu ada tambahan ubi ya, ubi jalar. Ya, seperti itu. Jadi itu teman-teman sekalian ya, probiotik. Contoh probiotik apa? Ya probiotik kayak begini. Ini kan probiotik nih. Kelihatan nggak dia ada makhluk di sini? Nggak ada. Dalam ini ada makhluk, ada makhluknya. Ya, ada makhluknya. Cuma kita nggak kelihatan. Sama kalau sudah kayak begini kan istilahnya itu nano lah gitu kan. Udah kecil banget, mereka ukuran mikron. Ya. Atau kalau nggak ya kita bisa menggunakan cara-cara yang lain. Kayak tempe itu kan makanan probiotik. Tempe, tape, ya, kimchi, miso, strogerhot, apalah itu yang orang dari luar negeri itu ya, atau acar-acaran itu juga probiotik sebenarnya ya. Jadi paling simpelnya begini aja nih ya, misalkan ya, kalau itu salah satu resep saya itu, dan ini sebenarnya ada penelitiannya teman-teman sekalian. Habas sauda begini, ambil 5 kapsul. Kenapa 5 kapsul? Karena ini dikit banget. Ya, itu sauerkraut. Nah, itulah. Ya, sembraut lah mungkin bahasa biar gampang, sembraut. Ya, 5 kapsul habas sauda atau kadang-kadang saya pakai 7 banget. Karena ini kalau teman-teman buka, dikit banget hasil itunya tuh, yang kapsul ya. Kapsul serbuk ya. Ini resep Top Chair. Ya. Khususnya bagi Anda yang nggak ada masalah dengan habas sauda, karena beberapa yang ada masalah dengan habas sauda nggak cocok lambungnya. Kemudian Anda ambil ini 5 atau 7 kapsul ya. Kemudian ambil air 1 gelas kayak begini. Air 1 gelas, masukin madu 1-2 sendok, campurkan sedikit mungkin 1 sendok teh cairan probiotik kayak begini, aduk ya. Lalu si habatus sauda ini minum. Cus. Apa yang terjadi? Anda akan very strong. Ya, kenapa strong? Ya, karena tadi mereka meningkatkan metabolisme tubuh Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, you will feel happier. Anda akan lebih bahagia. Ya, itu subhanallah kan dahsyatnya itu. Ya, dan memang ada hubungan. Ya, kalau teman-teman sering atau pernah baca kalimat atau kata good food is good mood, ya iya itu. Jadi good food itu ya makanan-makanan yang kita makan itu yang menyenangkan yang ada pada tubuh kita, ya seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi itu salah satu caranya, ya salah satu caranya.
Ya, berjemur tuh efeknya apa? Berjemur itu meningkatkan diversity sebenarnya. Jadi berjemur itu meningkatkan diversitas atau keragaman dari makhluk-makhluk tadi. Ya, termasuk kalau mungkin Anda yang lihat postingan saya yang terakhir itu apa tuh namanya? Minum air ya, minum air dari sungai itu tuh bagus karena air itu ada bakterinya kan. Gitu ya, air itu ada bakterinya. Dan emang air yang bagus itu memang air yang tidak dimasak. Kalau air yang dimasak tuh udah mati bakterinya kan. Tapi kita tetap olah ya dengan apa, water treatment atau apapun lah. Bisa itu teknis lah itu ya. Tapi kalau emang nggak ada ya sudahlah, minum apa yang ada. Nanti malah gara-gara ngikutin saya gitu kan, malah nggak minum sama sekali, saya disalahin, nanti dipanggil pihak berwenang gitu, gara-gara apa namanya, anjurin minum air mentah. Enggak, dari dulu mah air mah nggak dimasak. Ya, subhanallah ya.